Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing UKIN PPG Daljab 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Omar Warto, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan nomor NIM 060508235511. Saat ini saya mengajar di Madrasah Sanawi Hasyimiyah Sukolilo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Pada hari ini, tanggal 29 Agustus 2023, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran ujian kinerja atau UKIN di kelas 7 dengan tema tata cara bersuci dari hadas besar dan kecil. Demikian perkenalan dari saya. Mohon bagi Bapak Ibu dosen bimbingan dan sarannya agar menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik? Oke. Sebelum kita memasuki pelajaran inti, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita buka pelajaran kita pada hari ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran inti, ada suatu tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita hari ini. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yaitu bagaimana cara memahami tata suci bertoharoh dari hadas dan najis. Mungkin sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu yang namanya toharoh. Sedangkan kemudian najis sendiri nanti dibagi ada beberapa bagian. Baik, ada yang tidak masuk? Semuanya masuk anak-anak? Masuk semuanya? Tuh. Masih semangat ya? Masih semangat. Oke. Jadi standar kompetensi daripada pembelajaran hari ini adalah yaitu bagaimana kita memahami kejelasan tentang hadas besar dan hadas kecil. Kemudian najis. Dalam pembelajaran ini kita sudah dipelajari atau kita sudah dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari kita bagaimana cara kita untuk bersuci agar supaya kita dapat membangun pola hidup yang sehat dan bersih. Sejak dari kecil kita sudah diajari tentang bagaimana cara bersuci. Sebelum tidur kita harus cuci tangan, cuci kaki. Ya, sebelum makan kita harus membersihkan apa? Mencuci tangan. Apalagi ketika kita sedang mau melakukan ibadah. Kita harus suci badan, suci pakaian, dan suci tempat agar supaya sah ibadah kita. Paham semuanya anak-anak? Baik, sekarang kita memasuki pelajaran ini yaitu toharoh. Coba sebelum Pak Warto jelaskan tentang toharoh lebih dalam lagi, ada yang tahu toharoh itu apa? Angkat tangan. Ada yang tahu? Rama mungkin? Toharoh yaitu artinya suci. Ya. Bersuci cukup dengan berwudu atau dengan tayamum. Kenapa tayamum diperbolehkan? Mungkin tidak diperbolehkan bagi orang tersebut untuk bersuci menggunakan air atau sakit atau apa yang tidak diperbolehkan menggunakan air dan diperbolehkan dengan tayamum. Oke anak-anak, di sini toharoh ada bagannya, yaitu ada konsep daripada toharoh. Toharoh sendiri dibagi menjadi dua, yaitu apa anak-anak? Hadas dan najis. Coba ulangi, toharoh dibagi menjadi berapa? Apa saja? Hadas dan najis. Hadas sendiri
dibagi menjadi berapa? Dua. Hadas dibagi menjadi berapa? Dua. Yaitu hadas besar dan hadas kecil. Sebelum melanjut ke najis, Bapak akan jelaskan tentang hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil cukup bersucinya dengan berwudu atau bertayamum. Sedangkan hadas besar bersucinya yaitu dengan mandi besar. Sebelum mandi harus baca bismillah dengan niat menghilangkan hadas besar. Sekarang sebelum memasuki yang lebih jelas lagi, Bapak akan jelaskan apa itu hadas. Hadas berasal dari bahasa Arab. Hadas sendiri yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya di mana keadaan yang tidak suci bagi seorang muslim yang mana bisa menghalangi syarat sahnya beribadah. Lalu bagaimana kalau syarat apa kemudian bisa sah dalam beribadah? Harus mandi besar. Bagaimana cara mandi besar? Cara mandi besar yang pertama kali adalah dengan bagaimana cara kita menyiramkan air ke seluruh tubuh dengan merata dengan membaca bismillah. Kalau sebelum kita menyiramkan air kemudian kita menaruh sampo terlebih dahulu lalu kemudian kita ke air, itu tidak sah karena airnya sudah tercampur, namanya air yang mustakmal. Jadi air yang bisa kita gunakan di sini adalah air yang mutlak, air yang bersih. Diratakan ke seluruh tubuh, digosok-gosok yang sebelah kanan, lalu berurutan. Sedangkan hadas kecil adalah hadas yang cukup bersucinya dengan berwudu. Sampai di sini anak-anak paham? Paham? Kita lanjutkan ya. Sekarang yaitu najis. Ada berapa anak-anak najis? Apa saja? Najis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu najis mukhaffafah, mutawasithah, dan mughalladah. Atau jelaskan satu persatu. Najis mukhaffafah adalah najis yang sangat ringan. Najis yang sangat ringan. Coba, najis yang sangat apa? Najis yang sangat ringan. Cara bersucinya cukup dengan dipercikkan air atau dengan berwudu. Itu najis mukhaffafah. Sedangkan najis mutawasithah di sini adalah najis sedang. Najis sedang sendiri dibagi menjadi 2. Oke, sekarang anak-anak, sebelum Pak Otto nanti tanya di akhir pembelajaran kita, sekarang coba ditulis. Najis mutawasithah dibagi menjadi 2 bagian. Coba ditulis. Sekarang ditulis. Ayo ditulis. Najis mutawasithah dibagi menjadi 2. Nomor 1 adalah najis hukmiyah. Silakan anak-anak ditulis. Najis mutawasithah dibagi menjadi 2, yaitu najis hukmiyah. Yang nomor 2 adalah najis ainiyah. Anak-anak sudah ada yang tahu apa itu najis hukmiyah dan najis ainiyah? Siapa yang tahu? Nanti kalau yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah. Ayo, siapa? Najis ainiyah, najis hukmiyah, tahu perbedaannya? Coba kamu duduk di sana, jawab. Najis hukmiyah, coba ikuti, didengarkan ya. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak nampak, namun diyakini kewujudannya dalam Islam dalam hal ini adalah sebuah kotoran yang menempel di badan yang mana harus dibersihkan karena itu bisa menghalangi syarat sahnya orang beribadah. Paham anak? Apa perlu diulang? Oke. Atau ulangi sekali lagi. Najis hukmiyah adalah
najis yang tidak nampak, namun diyakini kewujudannya. Dalam hal ini adalah sebuah najis yang menempel di badan yang harus dibersihkan karena akan menghalangi saat sahnya orang beribadah. Ini adalah najis hukumnya. Sedangkan najis ainiyah sendiri adalah, ada yang tahu? Oke, dengarkan baik-baik ya. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang nampak dan masih terlihat wujudnya serta masih terasa baunya dan masih terasa rasanya ketika dirasakan. Najis ini adalah najis seperti air kencing yang masih nampak jelas wujudnya dan rasanya. Ini adalah najis ainiyah, najis yang nampak. Gimana sebelum kita lanjutkan? Sudah paham perbedaan antara najis hukumnya dan ainiyah? Sudah paham anak-anak? Jawab yang keras. Sudah paham anak-anak? Sudah. Jadi kita ulangi sekali lagi. Toharo sendiri artinya apa? Bersih. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Dan najis dibagi menjadi tiga. Najis mukhafafah, mutawassithah, dan mughalladhah. Lanjut, najis mughalladhah adalah najis yang sangat besar. Disebabkan oleh apa anak-anak? Ayo siapa yang tahu najis mughalladhah? Air liur air keringat babi. Binatang dua ini adalah binatang yang diharamkan dalam agama kita. Makanya kita harus selalu menjaga diri jarak dari dua binatang ini karena ini termasuk adalah najis mughalladhah. Coba anak-anak, ada yang tahu bagaimana cara bersuci dari najis mughalladhah? Oke. Bersuci dari najis mughalladhah yaitu dengan cara menggosok sebanyak 7 kali dengan air dan debu pada tempat yang kena najis sampai bersih. Tidak boleh dengan hanya sekedar memercikkan air atau berwudu. Ini adalah najis mughalladhah. Paham anak-anak? Ngerti semuanya? Oke. Kita lanjut. Pengertian daripada hadas tadi sudah mau jelaskan, yaitu dengan meratakan badan dengan air, meratakan air ke seluruh badan, lalu menggosok-gosokkan. Apa yang menyebabkan hadas besar? Yang menyebabkan adalah junub, orang yang keluar darah, haid, nifas, habis melahirkan atau bersetubuh dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Lanjut. Sunnah mandi. Tadi ada yang namanya mandi wajib dan sekarang ada sunnah mandi. Sunnah mandi yaitu membaca bismillah sebelum mandi, berdoa. Berdoanya apa? Niatnya untuk menghilangkan hadas besar. Lalu kita siramkan air ke seluruh tubuh, menggosok-gosok bagian yang sebelah kanan dan berurutan selesai. Kalau hadas kecil cukup dengan berwudu. Paham sampai sini anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Najis dan cara mensucikannya, hadas dan cara mensucikannya mudah untuk bersuci. Sekarang kita akan belajar yaitu tentang alat-alat untuk bersuci atau beristinja. Oke, sekarang kita lihat. Ya. Nah, baik anak-anak. Sekarang Bapak akan menjelaskan yaitu alat-alat untuk bersuci. Coba ada yang bisa menyebutkan alat-alat yang untuk bersuci beristinja? Salah satunya apa? Satu apa? Yang keras apa? Batu. Yang kedua apa? Yang kedua kayu. Oke, yang ketiga apa? Kertas
Yaitu benda-benda yang bisa menyerap sisa-sisa kotoran dari kita. Batu, kayu, tisu. Tulang boleh nggak anak-anak? Tulang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tulang adalah sifatnya benda yang tidak bisa menyerap. Dan tulang sendiri adalah sesuatu benda yang tidak bisa dipakai. Karena apa? Karena tulang itu adalah sesuatu benda yang disukai oleh makhluk-makhluk halus. Jadi tidak diperbolehkan. Di samping itu juga tulang tidak bisa menyerap. Paham anak-anak? Oke, sekarang Bapak akan membagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang 1 dan kelompok yang 2. Nanti ada suatu perwakilan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Yang pertama, coba dicatat, ini dicatat. Ya. Dibagi berapa hadas dan najis? Dibagi berapa hadas dan najis? Nanti 2 orang yang mewakili untuk menjawab ya. Dibagi berapa hadas dan najis? Dibagi berapa hadas dan najis? Dan bagaimana cara mensucikannya? Nanti tolong Bapak kasih waktu 5 menit untuk menjawab. Dan 2 perwakilan yaitu untuk menjawab. Sedangkan kelompok 2 tulis apa yang menyebabkan hadas besar? Apa saja yang menyebabkan hadas besar? Apa yang menyebabkan hadas besar? Dan yang nomor 2 adalah bagaimana cara bersuci dari hadas najis mughalladh. Nomor 1 tadi apa yang menyebabkan hadas besar, dan yang nomor 2 apa yang menyebabkan bagaimana cara bersuci dari najis mughalladh. Oke, sekarang Bapak kasih waktu 3 menit untuk menjawab. Nanti ada perwakilan 1 atau 2 dari kalian kelompok 1 dan kelompok 2 untuk menjawab. Oke, sekarang dikerjakan. Ayo ditulis. Tadi yang kelompok pertama dibagi menjadi berapa toharoh dan bagaimana cara mensucikannya. Yang kelompok 2 adalah apa tadi? Apa yang menyebabkan hadas besar dan bagaimana cara bersuci dari najis mughalladh. Silakan dikerjakan. Ayo, silakan dikerjakan anak-anak. Dijawab. Ayo. Jangan berbicara sendiri. Ayo, dikerjakan. Ayo, boleh tanya sama temennya. Nanti ada perwakilan untuk menjawab. Bisa dihafalkan. Diingat-ingat. Ya. Ingat-ingat. Ayo. Sudah selesai menjawabnya? Sudah? Baik. Ayo kelompok 1 siapa yang ingin mewakili untuk menjawab dari pertanyaan tadi? Ayo. Siapa? Angkat tangan ya. Sudah selesai? Oke kah? Sudah selesai? Oke. Kita anggap sudah selesai ya. Coba kamu ya, jawab yang keras. Ada berapa macam bagian dibagi menjadi berapa toharoh tersebut? 2. Hadas besar dan hadas kecil. Ada berapa najis tersebut? Ada 3. Apa saja? Oke, mari kita sama-sama. Toharoh dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Najis sendiri dibagi menjadi 3, mukhafafah, mutawasithah, dan mughalladhah. Cara mensucikannya, ayo. Hadas besar, siapa yang tahu? Angkat tangan. Afika, yang keras. Cara bersuci dari hadas besar yaitu dengan mandi besar. Bagaimana coba yang laki-laki najis mukhafafah?
Bagaimana cara bersucinya? Dengan berwudu. Baik, terima kasih. Ya. Sekarang pindah ke kelompok 2. Oke. Apa yang menyebabkan hadas besar? Ayo, angkat tangan. Siapa yang tahu? Ayo, siapa? Hadas besar? Coba. Salma. Hadas besar disebabkan apa saja? Ya, yang keras. Hadas besar apa saja? Yaitu haid, melahirkan, terus hubungan suami istri, bersetubuh dan lain. Bagaimana cara mensucikannya? Dengan apa? Dengan mandi besar. Oke. Bagaimana cara bersuci dari najis mughaladhah? Ayo, yang laki-laki, siapa yang tahu? Angkat tangan. Nanti siapa yang bisa menjawab akan dapat hadiah. Jangan gitu terus. Ayo, siapa? Cara bersuci dari najis mughaladhah adalah dengan menggosok-gosok badan yang terkena najis dengan air dan debu sebanyak 7 kali. Mana? Mungkin ada pertanyaan. Jadi kesimpulannya, najis dibagi menjadi 3, hadas dibagi menjadi 2. Tohar artinya bersuci. Najis mughaladhah yaitu najis yang sangat besar. Hadas dibagi menjadi 2, hadas besar dan hadas kecil. Nah, hadas sendiri adalah dengan cara berwudu atau mandi besar. Najis mutawassit dibagi menjadi 2, yaitu hukmiyah dan ainiyah. Mungkin ada pertanyaan anak-anak? Jawab tidak yang keras. Ada pertanyaan anak-anak? Iya. Oke, besok kita lanjutkan pelajaran yang selanjutnya. Semoga pada hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Saya harap kalian belajar dengan semangat dan sungguh-sungguh. Besok kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan ada beberapa pertanyaan dari Bapak tentang masalah tohar. Akhirul kalam, aku lakum assalamualaikum. Mari kita tutup terlebih dahulu. Mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah.